bapak-bapak yang kami harus tanyakan tentang kelaikan ini sudah terstandar ya. Yang pertama adalah ada surat permohonan rekomendasi dari tempat ibadah kami yang sudah ada. Yang berikut sudah surat pernyataan kesiapan penerapan protokol kesehatan terkait pencegahan, nanti juga dari kami nanti ya surat pernyataan itu. Yang ketiga adalah tadi saya sudah sampaikan kepada Ketua bahwa harus sama-sama ini terkait dengan kesiapan petugas dalam rangka menerapkan dan mengawasi penerapan pelaksanaan protokol kesehatan ketika kita melakukan ibadah, utama adalah ibadah sholat Jumat ya. Ada nggak petugas yang nanti menganjurkan melakukan pengukuran suhu? Yang kedua, ada nggak petugas nanti yang melakukan desinfektan pada tempat wudhu? Kita tahu bersama bahwa tempat wudhu merupakan salah satu tempat yang sangat berisiko ya. Kenapa? Karena COVID ini keluar dari hidung dan mulut. Dan pada saat orang wudhu itu dia akan melakukan mungkin buang ludah, mungkin buang apa-apa dari hidung seperti itu ya. Sehingga nanti harus ada petugas yang sudah di-SK-kan oleh ketua ya, bukan ditunjuk tapi harus di-SK oleh ketua ya, nanti secara rutin dia melakukan desinfektan pada tempat-tempat ibadah itu. Yang berikut ketersediaan alat pengukur suhu. Karena kami lihat fisiknya ya, dan kita lihat fisiknya kan nanti diisi di dalam variabel yang kami nilai. Yang berikut ketersediaan fasilitas cuci tangan. Yang berikut hand sanitizer yang dipakai ada nggak tersedia? Ada. Oke, ada ya. Terus naiknya nanti sudah terkop dengan alat pencegahan. Ya, harus nanti di lagi Pak ya. Tisu dan tempat sampah ya. Ya, harus ada tersedia. Izin bapak-bapak semua bahwa COVID ini tidak pernah miss keluarga kita. Kami saja sebagai pelaksana teknis itu semua meraba-raba pada awal-awalnya. Namun kami mau berjuang dan belajar, dan kami belajar dan dewasa dari perjalanan itu ya. Oleh karena itu kita berikan sumbangan pengetahuan kepada kita semua agar kita semua juga nanti bisa terhindar dari penularan ini. Disampaikan juga bahwa 2 bulan ini 100% kasus yang reaktif maupun positif swab itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Oleh karena itu wajib hukumnya kita memakai masker dengan menutupi hidung. Kenapa? Karena tetangga kita anggap sebagai suspek atau tersangka. Inilah yang kami harus anjurkan kepada kita semua terkait dengan bagaimana penerapan protokol di semua tempat ibadah. Karena di Biak Numfor ini yang terbesar ada umat ibadah Kristen sama Islam, sehingga betul-betul harus protek ya supaya tidak terjadi penularan. Ya, berikut rambu pembatas. Mungkin Pak Ketua harus saya tanya berapa jumlah rata-rata terbanyak dan yang rata-rata lah, mungkin kalau terbanyak mungkin nggak tahu dan tertinggi terendah juga nggak tahu ya, tapi rata-rata orang sholat Jumat mungkin kalau jumlah kalau di gereja itu langsung tahu ya kakak dengan jiwa. Tapi kalau di masjid mungkin Pak Ketua bisa lihat berapa saf yang penuh. Kalau normal sebelum pandemi ini ya, full gitu ya. Full. 13 saf. Satu saf berapa ini Pak? Berapa? 25. 13 kali 25. 300-an lah. Coba dihitung 13 kali 25. 13 kali 25 sudah? Sekarang sudah berapa satu saf? Satu saf Kurang ini berapa? 13 kali 25 sudah? Berapa? 325. 325 kali 20 bagi 100 kali 20 bagi 100 hanya 65 saja ya. Bagi dua hanya 65 saja yang diperbolehkan. 65 dibagi 13. Oke. 65 dibagi 13. 5. Satu saf hanya 5 orang saja yang boleh ya. Satu saf 5. Hanya 5 saja, 5 saf. 5 saf dikali 13 itu sudah dengan 5. Satu saf 5. Ya, satu saf 5. Tapi nanti kita lihat bagaimana strategi penerapan daripada ya seperti dengan jarak ini tadi, nanti kita sama-sama lihat Pak ya. Ya.
Kesediaan himbauan ada nggak ketersediaan himbauan? Di depan juga ada. Jadi orang masuk biar langsung baca. Izin kalau boleh harus di pintu-pintu masuk Pak. Kalau sana orang tidak, orang kalau masuk tahu dia tuh bisa baca lagi karena rata-rata orang datang sini kan dia kan pakai kendaraan. Ya nggak bisa dilihat oleh orang sana dan sana tidak bernilai edukatif namanya. Yang bernilai edukatif adalah harus yang mata orang itu tertuju semua. Ya itu kiri kanan. Namanya papi begitu ya. Harus kiri kanan. Harus dipasang itu. Ya, ya. Dan harus bisa terbaca hurufnya. Dia dengan mata jarak bisa terbaca jarak 10 meter Pak. Huruf besar hurufnya ya. Dari ini. Jadi harus bisa dilihat oleh orang. Lalu lintas utama maksudnya. Berarti lalu lintas utama sini adalah ini, kiri kanan pintu Pak ya. Pintu. Kenapa itu dilakukan? Karena kita ini dari gambaran kurva akademiknya kita belum bisa menggambarkan kapan dia turun kurvanya itu, ya. Jadi naik terus nih Pak, begini terus itu. Kami sudah hitung kapan turunnya. Saya pernah menghitung akan turun nanti akan bulan Agustus. Tapi sekarang udah dibuka semua Pak pintu-pintu itu, udah dibuka semua pintu-pintunya. Akhirnya ini kan kita betul-betul tidak bisa memprotek, tidak bisa menggunting risiko-risiko itu. Sekarang kapal kemana-mana datang dari berbagai daerah akibat dampak daripada lockdown. Pesawat sekarang sudah mulai dibuka semua, bla bla bla. Kapal pelni juga sudah mulai dibuka. Wah ini, oleh karena itu hanya protek dengan tadi sudah Pak. Minimal itu tadi masker wajib hukumnya, ya. Jemaah bisa dia tidak pakai masker ketika dia berwudu. Setelah itu langsung ini anjuran nanti dari Pak dianjurkan kepada dia proteksi diri. Bagaimana kita himbau kepada masyarakat tentang itu ya. Yang berikut juga Pak nanti himbau tadi minta tolong besok ya harus dipasang karena besok belum ibadah ya. Nanti kami berikan rekomendasi untuk dipasang ya kalau bisa besok sudah sini ya. Ya bisa dibaca oleh pintu-pintu utama. Yang berikut, Pak sebagai pengelola tahu nggak sonanisasi angka kasus di sini? Karena data kita kan terupdate terus setiap hari infografisnya, ya. Jadi harus tahu di sini zonanya zona kuning Pak, ya. Di sini zona kuning, ya. Tapi tetap kita waspada karena kita ibaratkan fenomena gunung es. Mobilisasi masyarakat kita tinggi sekali. Ya, kalau kita zona hijau atau zona kuning, tapi tetap kita waspada, ya. Oleh karena itu, pengurus masjid maupun pengurus gereja itu harus tahu tuh, supaya bisik-bisik ke ustaz atau ke khatibnya atau ke pendetanya agar disampaikan kepada jemaat pada saat ibadah, begitu Pak ya. Contoh misal begini Pak, ada jemaat jemaat kita yang positif atau yang reaktif lah atau yang positif COVID lah, ada nggak rencana atau rancangan untuk bisa memberikan dukungan moral kepada mereka nanti Pak? Ada nggak, sudah dibicarakan nggak di tingkat kepengurusan? Kebetulan ini adalah ada ketua DMI, ada nggak itu? Ya, jadi harus ada ya, harus ada. Karena masyarakat kita ini kadang ada juga yang mengatakan saya tidak percaya orang kesehatan. Aku percaya siapa lagi? Ya, kalau kami tidak dipercaya lagi seperti itu contoh ya Pak ya. Nah, kadang kita kasih keluar data begini juga mereka tidak percaya. Oleh karena itu nanti kalau ada kasus seperti itu harus direncanakan Pak ya, harus direncanakan minimal mungkin kunjungan rumah atau mungkin nanti bagaimana untuk menghindari terjadi stigma ya. Ada stigma berlebihan. Kami kadang ketika turun ke rumah warga Pak, tetangga sudah nonton film itu, ya kayak orang ada kecelakaan besar gitu kan. Nah ini masyarakat mulai kenapa masyarakat itu mulai panik semua? Karena masyarakat kan banyak informasi Pak yang masukkan. Dari TV oke, dari Facebook oke, dari WA group oke, dari meja masjid oke, dari tetangga oke. Dari kamar tidak dimasukkan informasi itu, gitu Pak ya. Oleh karena itu saya datang ke sini, ya
Kaulah juga nanti itu direncanakan Pak ya, kan itu ada dalam satu dari 11 variabel yang masuk ke dalam penilaian. Karena COVID ini kita tidak tahu kapan dia berakhirnya. Ya. Kita informasi Ya. kalau mengenai yang tadi itu setiap mau Jumatan itu kita sosialisasi. Oh iya iya. Jadi sebelum ada pengumuman keuangan atau apa itu, Ya, ya. itu kita sosialisasi di situ. Oke baik. Di seluruh masjid. Ya. Ya baik. Terakhir, ya. Terakhir ini saya tanyakan kepada Anu bahwa ada nggak stok masker yang disiap oleh ada. Ya. Oh, SR12 emang? Ya. Jadi Di lemari. maaf Pak Ketua, kami berbicara harus eviden Pak, dasar bukti supaya nanti dia dimasukkan di sana. Ya. Kalau yang SK tadi, diulis Sudah bobotnya tinggi loh Pak. ada 5 orang sini. Ya, tapi harus dipunya dengan Semua SK. 5 orang ya. Ya. Ada semua. Coba Yun bisa Coba kasih lihat, cek lihat di mana kontrol. ya. Di ini yang untuk petugasnya Ya. dari TNI sampai sekarang. Iya harus ada khusus untuk di sini. Ya. Ada semua Oh ya, kalau bisa mana anu? Ya. Coba dilihat tulis mereknya, protokol itu. tulis mereknya, terus komposisinya lihat, merek komposisi lihat, ya. Terus Tadi itu belum foto. lihat merek komposisi, merek komposisi. Enggak, mereknya sudah dicatat. Dulu nomornya baru kami kirim ke ini. Angel. Tapi nanti kalau bisa, ini apa nih? Nah, tisu. Ini Isu, Oke. Ini apa tugasnya tadi? SK. SK. Sudah SK. ada nggak? Oke. Dan judulnya dulu. Tinggal sini. Ini nanti kan berdiri di sini ya? Di sini ya? Iya. Yang disilang nggak dipakai. Ini dilarang. Jadi 2 sak ini biasanya jadi 1 sak. Kalau dibiarin. Desinfektan itu setiap 10 menit ya. Ya, karena jaraknya ini adalah 1 jam sholatnya. Setiap 10 menit disinfektan. Ya. Ini justru di sinilah sumber daripada penularan. Ingat, ini virus corona ini suka pada suhu kurang dari 5 derajat. Ya. Yang kedua, di sinilah kita wudhu, buang ludah, buang apa segala di sini kan. Ya, ini sudah. Berarti di sini tuh sangat berisiko di sini. Oleh karena itu setiap 10 menit harus desinfektan. Kita taruh situ. Iya, harus itu. Lah petugas tadi sudah yang desinfektan. Petugas tadi. Ya, titik di sini. Ya. Di sini jauh lebih berbahaya di sini daripada di dalam. Ya. Maka nanti setiap 10 menit orang yang di SK tadi harus betul-betul ini tahu tentang bagaimana itu. Untuk konsentrasi nanti untuk formula itu ya, desinfektan untuk denda nanti kami akan kirim. Supaya nantinya jadi sebagai acuan atau referensi nanti untuk teman-teman. Ya, sekali lagi ini adalah berbahaya Pak ya. Sumber-sumber ini yang paling berisiko untuk penularan daripada. 79. Masker belum ada. Belum dilihat jadi. Sudah ada masker Belum ya? dilihat. Oh, belum masuk. Dapat Pak. Kita tidak lihat Pak ya, jadi tidak bisa kasih nilai pasnya. Oh, Pak, itu Kita tidak lihat. Iya. aja saja. Nanya gitu. Ada. Dia baru datang. Oh, ya. Kalau ada betul jadi berapa totalnya? 325. Mana total nilai? Total nilai 84. Kalau misalnya NR maskernya datang ada berarti di 9 atau 86. 86 berarti layak untuk dia ya untuk dipakai untuk sholat ya. 86 berarti Tapi sangat tetap baik. protokolnya itu di ya, utama di sana tempat wudhu. Tempat wudhu. Ya. Apa namanya? Yang masih kurang juga adalah ini tentang kapasitas ya tadi
berapa jumlah orang bandel, berapa jumlah orang tidak pakai masker, ya sudah langsung tahu ya itu. Sudah harus tahu itu semua. Yang kurang lagi tadi tentang pembatas tadi cara ini belum memenuhi syarat ya, mungkin dikurangi lagi untuk tidak boleh kurang dari 1 meter. Tadi masih kurang 1 meter tadi Pak, harus lebih 1 meter Pak ya, jaraknya masih kurang ya. Yang sudah bagus itu pertama adalah surat permohonan sudah ada, surat kesiapan sudah ada, terus SK tadi sudah tinggi sekali, kita berikan nilai tinggi sekali ya. Terima kasih lagi ya itu oleh Pak Ketua sudah membuat SK tadi ya. Ya kalau tinggi ya. Yang berikut cuci tangan. Rambut pembatas masih kurang, nanti kata jangan lagi pada itu lagi, tidak boleh kurang dari 2 meter. Maaf, tidak boleh kurang 1 meter ya. Bagus kalau lebih dari 1 meter ya. Itu kurang. Ya, yang kurang tadi janji besok dari gugus akan datang, nanti saya akan komunikasikan ke gugus. Ini kita sudah dari nilai tinggi ini tentang protokol sini harus terpasang ini, waktu kiri kanan. Kami sudah bikin nilai tinggi dan kami berikan nilai yang amat baik, yang baik ya, dengan skor 86. Maaf ya, sangat baik nih, sangat baik, kita berikan nilai sangat baik untuk nilai tinggi ini ya. Ada kriteria itu sangat baik, cukup kurang. Masjid ini dapat nilai sangat baik Pak. Ya, sangat baik. Jadi terima kasih untuk industri dari Pak. Ingat saya, kita nilai sangat baik Pak. Ya. Himbau juga nanti kepada jemaat semuanya, pakai masker itu harus tutup hidung. Harus tutup hidung. Ya. Itu kurang, itu harus disampaikan ya. Yang lain-lain sudah cukup semua dan masjid ini dapat nilai dengan skor dengan predikat sangat baik. Terima kasih untuk berdua ya. Terima kasih Pak Ketua, luar biasa ya. Ini predikat sangat baik, ini sangat mantap juga. Ini dia sangat kita berikan. Kita berikan nilai secara objektif Pak. Saya tidak kenal siapa-siapa di sini. Ya, teman-teman juga saya bawa secara mereka tidak kenal siapa-siapa. Tapi nilai yang dapatkan dengan predikat sangat baik. Ya. Tapi janji besok kalau cara ini ya. Janji. Juga tambahan. Itu masuk nanti dikatakan. Ya, betul ya. Jadi kita sering nilai terbaik. Kalau besok nggak ada gugus datang lagi loh. Harusnya berikan nilai yang sangat baik, tapi kalau nggak ada dipasang. Nah, janji Pak. Ya.